Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Rahma, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat 2023 kelas A dengan NIM 70200123075. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah dan Akhlak, yaitu ulangan tengah semester oleh dosen pengajar Bapak Dr. Mubarak Tamsil, LC MPhil. Saya akan membacakan 10 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Adapun 5 ayat pertama yang akan saya bacakan berkaitan dengan akidah dan 5 ayat setelahnya berkaitan dengan akhlak. Yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya, barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balagul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyazzakara ulul albab. Artinya, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Quran Surah Ibrahim ayat 52. Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama
ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Berikutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertawakkallah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10, di mana ayat ini menjelaskan dan menganjurkan untuk senantiasa berbuat baik, terutama bersabar, karena Allah menjanjikan bahwa orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7, di mana ayat ini menjelaskan bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Namun ketika kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka ketahuilah bahwa azab Allah sangat pedih. Yang ke-8, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27, di mana ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh menjadi seorang yang pemboros, karena pemboros itu merupakan saudara setan, dan setan ini merupakan makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Setelah ayat 20 tadi, di surah Al-Isra ayat ke-36 dan 37 juga disebutkan, wala taqufu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Arti ayat ke-26 itu, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, di mana kita harus mempraktekkan ini dalam berakhlak, bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diketahui, karena semuanya apa yang kita perbuat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan arti dari ayat 37,
Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nah, dapat disimpulkan bahwa kita ini tidak boleh berlaku sombong, karena sudah diperumpamakan dalam Al-Quran bahwa apapun yang kita buat itu tidak akan dapat menembus bumi dan menjulang setinggi gunung. Sadaqallahul azim. Itulah tadi ayat-ayat yang bisa saya sampaikan dan saya bacakan kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberi hidayah dan melancarkan urusan kita semua. Terlebih untuk saya sendiri, semoga Allah mudahkan untuk mendapat nilai terbaik, baik di mata kuliah Akidah dan Al-Haq ini maupun di mata kuliah lainnya. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Taufiqul hidayat. Hamdan wa syukran lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.